Kita ketemu lagi bersama saya di podcast Anak Medan. Sahabat-sahabat dimanapun saja berada, jangan di-scroll, tonton dulu sampai selesai agar kita paham dan sama-sama kita menegakkan proses keadilan dan hukum serta tata kelola lingkungan. Karena kalau tidak kita yang ikut serta membangun negara, siapa lagi? Kalau kita tidak memberikan tenaga ataupun katakanlah sesuatu yang berguna bagi bangsa dan negara, kita juga bisa lewat konten-konten sesuai data yang memang benar-benar kualitas. Dan kali ini podcast Anak Medan akan mengupas tuntas tentang tragedi lama yang akan menguat kembali. Kenapa saya katakan menguat kembali dan kenapa proses atau tragedi lama? Ingat tidak tragedi Pina Cirebon 2016? Pada saat itu terjadi proses yang sangat panjang dan sampai akhirnya ada korban salah tangkap, Peggy Setiawan. Dan anehnya lagi, ada 7 terpidana yang sedang sekarang berada di lembaga permasyarakatan, belum keluar dan bahkan sudah dipidana ataupun sudah putus hukumannya. Namun secara bertahap, Satyam Eva Jayate, hanya kebenaranlah yang pasti akan menang. Sampai-sampai sahabat-sahabat kita, bapak ibu kita melakukan demo demi penegakan keadilan. Mari kita lihat rekaman selanjutnya. Ini adalah demo dari masyarakat atas ketidakadilan dan ketidakkeberadaan hukum kepada mereka yang membutuhkan. Antusias masyarakat serta para mahasiswa melakukan demo untuk menindaklanjuti 7 terpidana kasus Pina Cirebon. Ayo semangatnya mana warga Cirebon? 7 terpidana terus diupayakan oleh tim Pradi untuk bisa bebas dan pulang ke rumah. Hari ini 22 orang dipimpin oleh Jutek hadir di kantor pemerintahan untuk memperjuangkan anak-anak. Saya suaranya serak, baru pulang umroh. Dia Pak Tosu. Hai. Terus berjuang ya Pak ya? Berjuang terus. Terus berjuang. Mantap. Bapak punya Bebaskan keyakinan mereka tidak terpidana. bersalah ya Pak ya? Amin. Bapak punya keyakinan mereka tidak Yakin bersalah. harus bisa keluar karena mereka adalah orang-orang yang terzalimi. Sukseskan, doakan biar kelancaran. Mantap. Dan sangat tahu suara yang baru kita dengar tadi. Itu adalah suara Ibu Titin, seorang pengacara yang bersedia menjadi saksi pada saat itu. 7 terpidana kasus Pina Cirebon ini masih remaja. Dan bahkan mungkin dari ketulusan hati Ibu Titin membantu anak remaja ini karena mereka mengatakan sejujurnya tidak mengetahui dan tidak terlibat dan tidak tahu peristiwa Pina Cirebon tersebut melalui saksi dan sebagainya. Ibu Titin berusaha dengan tegar mengingatkan para pengacara-pengacara muda untuk bisa dan yakin bahwasanya 7 terpidana tersebut memang harus dikeluarkan karena tidak bersalah. Ayo kita lihat berita selanjutnya. Ini menyampaikan beberapa hal tentang perkara yang terjadi tahun 2016 lalu tentang pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, khususnya kepada 7 terpidana yang ada di Cirebon yang saat ini masih mendekam seumur hidup. Kami melaporkan beberapa hal kepada Pak Dirjen, ya, bahwa pada tahun 2016 lalu, sesuai dengan fakta persidangan di PK tahun 2024 yang lalu, ya, yang terungkap bahwa ada beberapa pelanggaran HAM serius yang
kami meminta bantuan atau perhatian dari Kementerian HAM Republik Indonesia. Pertama adalah fakta bahwa pada tahun 2016 lalu terjadi pelanggaran HAM kepada 7 terpidana, khususnya bahwa mereka pada tahun 2016 lalu pertama tidak didampingi oleh kuasa hukum, ya, penasihat hukum ketika mereka diperiksa atau menjadi tersangka di penyidikan di kepolisian tahun 2016 lalu. Ya, padahal ini penting. Ya, kenapa penting? Karena sesuai dengan amanat KUHAP, ya, bahwa mereka harus didampingi oleh penasihat hukum, ya, karena tuntutan hukuman mereka adalah lebih dari 5 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa terjadi, ya, dugaan penyiksaan yang dilakukan di penyidikan tahun 2016 yang lalu. Ya. Fakta itu kami ungkapkan di fakta persidangan PK 2024 yang lalu. Ada foto yang babak belur terhadap 7 terpidana. 8 orang sebenarnya, 1 Saka Tatal itu sudah bebas, ya, dan 7 ini masih seumur hidup. Ya. Fakta-fakta itu, ya kan, terkait dengan yang kami laporkan tadi bahwa kami sudah membuat LP, kami sampaikan kepada Pak Dirjen tadi, kami sudah membuat laporan polisi di Barreskrim. Yang pertama, laporan tentang dugaan penganiayaan dan penyiksaan yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Ya, pada tahun 2016 lalu sebagian sudah diambil tindakan secara kode etik, ya. Menurut kami ada aktor lain, ada pelaku lain yang tidak diproses tahun 2016 lalu, dan kami sudah laporkan di Barreskrim Mabes Polri. Kami mohon untuk dikawal oleh Pak di dalam Kementerian HAM Republik Indonesia. Itu yang pertama. Kedua adalah laporan kami terhadap Dede dan Aib, di mana di dalam laporan kami bahwa kami melaporkan Aib dan Dede memberikan keterangan palsu, ya, sehingga yang membuat 8 orang dan diantaranya 7 terpidana yang masih seumur hidup sekarang mendekam di penjara itu harus menjalani hukuman seumur hidup oleh karena dituduh melakukan pembunuhan. Ya. Padahal fakta itu tidak benar dan belakangan diakui oleh salah seorang yang kami laporkan, yaitu Dede. Dia mengaku bahwa kesaksian tahun 2016 lalu yang dia mengaku melihat peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh 8 orang ini sebenarnya oleh 11 pelaku karena 3 DPO, ya, 8 orang dihukum, ya, bahwa itu adalah bohong. Ini adalah kasus yang lama yang menguat kembali karena ketidakadilan dan ketidakberkeberpihakan hukum kepada mereka yang lemah. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD. Mari kita dengar. Polisi itu banyak melakukan langkah-langkah yang bukan melindungi rakyat, malah menyengsarakan rakyat. Masalah damai itu sering dijual, ya. Terkadang kasus yang tidak boleh didamaikan itu diselesaikan berdasar restoratif justice. Banyak yang tersandra sebenarnya, ya. Tersandra oleh deal dan kerjasama haram dengan orang-orang luar. Maksudnya? Misalnya ada istilah backing. Kalau begitu semua oknum, nanti semua polisi itu oknum. Untuk itu sahabat-sahabat, agar kita bisa memberikan kontribusi tentang kebenaran serta penegakan hukum dan HAM, mohon kiranya berikan komentar-komentar sahabat, agar komentar ataupun masukan-masukan sahabat ini bisa terbacakan oleh mereka yang melihat konten-konten ini. Karena seperti yang saya katakan sobat, saya hanya mengharapkan bagaimana saya bisa aktif untuk menyuarakan keadilan, kebenaran, serta tata kelola lingkungan yang benar. Apa yang bisa kita berikan atau sumbangsi kita kepada negara melalui konten salah satunya. Untuk itu, agar tragedi Pina Cirebon ini tidak terputus-putus dan terselesaikan, ayo sahabat-sahabat, bantu komentarmu dan berikan tanggapanmu agar konten kita ini didengar oleh Bapak Kapolri, yang memang ini adalah kasus yang sangat luar biasa, di mana Ibu Titin dengan jeripayanya berusaha untuk menyelamatkan 7 terpidana yang saat ini sedang berada di lembaga permasyarakatan. Bapak Presiden Prabowo,
Semoga Bapak bisa juga mendengarkan. Dan kalau memang Bapak Presiden Kapolri tidak becus untuk menjalankan tugas, saatnya Bapak bertindak dan melakukan hal yang bisa membantu Bapak dalam hal penegakan hukum dan HAM. Salam perjuangan dari Medan, Sumatera Utara. Satyam Epa Jayate. Merdeka!